Titik lemah Iron Dome diserang Israel langsung goyang. Perisai pengamanan canggih Israel akhirnya jebol setelah dihujani lebih dari 600 roket dari Gaza. Iron Dome kewalahan, Israel pun dibuat goyang. Palestina sepertinya sudah mengetahui titik lemah dari Iron Dome. Sistem pertahanan canggih itu ternyata kewalahan membaca ancaman bila dihujani roket dalam waktu yang bersamaan. Taktik ini dipakai pejuang Palestina. Hasilnya Iron Dome Israel memang sukses dibuat mati gaya. Hingga saat ini 3 orang tewas di pihak Zionis Israel. Polisi Israel mengatakan lebih dari 90 warga di Asdod dan Ashkelon terluka oleh ledakan roket-roket tersebut. Salah satu bangunan yang rusak akibat serangan dari Gaza adalah sekolah. Konflik ini diyakini bakal membesar. Prediksi para analis dunia, kemungkinan damai masih terlihat sangat jauh, ungkapnya. Militer Israel sampai memanggil 3.000 tentara cadangan untuk siap tempur. Tank-tank tempur juga sudah disiagakan di perbatasan dekat Gaza. Lebih dari 600 roket yang ditembakkan ke Gaza, Palestina. Roket-roket telah menghujani Israel sejak pertempuran itu. Serangan masif ini membuat sistem pertahanan rudal Iron Dome andalan rezim Zionis sempat kewalahan. Data jumlah roket yang menghujani wilayah negara Yahudi itu dilaporkan media setempat yang cukup banyak sempat membuat Israel cemas. Pasukan pertahanan Israel tidak menyebut angka, semua data seperti disembunyikan. Namun militer Israel mengkonfirmasi bahwa sistem pertahanan rudalnya tidak bisa mencegat semua ratusan roket yang melayang di udara. Menurut laporan media tersebut, sistem Iron Dome kewalahan ketika 5 dari sekian ratus roket menghantam rumah secara langsung dan bersamaan. Iran ledakan fasilitas nuklir Israel. Akun Twitter Korps Pengawal Revolusi Islam Iran pada Jumat meledakkan fasilitas nuklir Israel di kota Dimona di Gurun Negev. Akun Twitter IRGC mengunggah video yang menunjukkan beberapa ledakan di padang pasir. Kemudian pada hari itu kami akan beri pukulan paling keras. Kami pasti akan memberikan hukuman, tulis IRGC dalam bahasa Arab. Akun tersebut menyediakan tautan ke akun Telegram IRGC yang memiliki 376.084 pelanggan. Akun IRGC hanya mengikuti akun Twitter berbahasa Farsi dari pemimpin tertinggi Republik Islam Ali Khamenei serta akun IRGC berbahasa Arab lainnya. Jika terjadi kebodohan di pihak rezim Zionis, Republik Islam Iran tidak lagi siap untuk menghancurkan Tel Aviv dan Haifa, tetapi membebaskan Quds yang suci. Tidak ada yang akan merasakan momen keamanan, apakah mereka yang berada di 1.000 km atau di 10.000 km, tulis IRGC dalam Twitternya dikutip dari Jerusalem Post. Quds adalah nama Arab untuk Yerusalem, bukan hanya Iran yang mengancam Israel. Otoritas di Tel Aviv sebelumnya berulang kali akan mengancam menyerang Teheran, apalagi jika sampai negara-negara berpengaruh gagal menghentikan misi nuklir Iran. Seorang pembangkang Iran, Sena Fojodi, mengatakan pasukan Israel atau pasukan militer semestinya membela dan melindungi rakyat serta tanah airnya. Namun dia menduga IRGC menjalankan perintah untuk dikendalikan oleh orang-orang atau kelompok yang bukan warga negara Iran. Fojodi mempertanyakan alasan IRGC mempublikasikan pernyataan dengan menggunakan bahasa Arab, padahal bahasa resmi Iran adalah bahasa Persia. Dia menduga IRGC sengaja mempublikasikan pernyataan dalam bahasa Arab untuk berbicara dengan proksinya, yaitu kelompok Hizbullah, Hamas, Houthi, Hasad al-Sabi, dan entitas lainnya. Istilah Persia Safah Pasdaran memiliki nilai yang besar dan juga berakar pada bahasa Persia kuno, tetapi IRGC merusaknya. Mengapa IRGC harus mempublikasikan sebagian besar pernyataan dalam bahasa Arab, sedangkan bahasa resmi Iran adalah Persia?
karena mereka berbicara dengan proksi seperti Hizbullah, Hamas, Houthi, Hasad al-Sabi, dan entitas lain di bawah komando yang bukan rakyat Iran, ujar Fajodi dilansir dari Jerusalem Post. Fajodi disebut prioritas IRGC adalah menghancurkan Israel. Pada 2019, Amerika Serikat menetapkan IRGC sebagai organisasi perusuh asing. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengklarifikasikan rezim Iran sebagai negara sponsor terorisme terburuk di dunia. IRGC diperkirakan telah membunuh lebih dari 600 personel militer Amerika di Timur Tengah. Dan Jerusalem Post melaporkan bahwa akun Twitter IRGC berbahasa Arab menerbitkan gambar yang menunjukkan rencana penghancuran negara Yahudi 2022. Gambar ini menunjukkan pada Israel atau peta Israel terdiri dari pelaku dan korek api, beserta kotak korek api yang dilengkapi dengan kata-kata dalam bahasa Ibrani dan Inggris yang menyatakan, "Coba saja dan Anda akan lihat." Kotak korek api dalam gambar tersebut bertuliskan batang korek api balistik. Kemudian bendera rezim Iran berada di atas kotak tersebut. Gambar ini menyampaikan pesan yang jelas bahwa rezim ulama siap meledakkan korek api untuk menghancurkan Israel 2022 ini. Pada akhir November, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Abu Fals Rekhachi, mendesak penghapusan total negara Yahudi. "Kami tidak akan mundur dari permusuhan Israel, bahkan 1 milimeter pun. Kami ingin menghancurkan Zionisme di dunia ini," kata Rekhachi. Iran memiliki sejumlah senjata yang disebut bisa membuat Amerika Serikat dan Israel ketakutan. Persenjataan dan alat utama sistem pertahanan itu antara lain rudal hingga kapal selam paling canggih. Iran menjadi perhatian dunia karena terus meningkatkan program pengayaan uranium yang menjadi bahan nuklir. Negara itu dikabarkan bersiap melakukan pengayaan uranium dengan kemurnian hingga 90%, level yang diperlukan membuat senjata nuklir. Kini pengayaan uranium Iran mencapai level 60%, angka tersebut melampaui tingkat pengayaan uranium yang diizinkan dalam kesepakatan nuklir 2015. Iran semakin berani. Selain itu, Iran juga dilaporkan akan meningkatkan serangan ke pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan. Serangan ini kemungkinan bisa dilakukan oleh suruhan Iran yang berada di Yaman, Suriah, dan juga Irak. Terlepas dari itu, berikut deretan senjata yang bikin Amerika Serikat dan Israel ciut. Pertama, kekuatan nuklir Iran. Iran disebut menggunakan senjata nuklir untuk melawan Amerika Serikat dan Israel jika sampai macam-macam terlalu jauh. Kekhawatiran global soal program nuklir Iran tersebut membuka pembicaraan Amerika Serikat dan sekutu dengan Teheran. Dalam kesepakatan nuklir, Iran wajib membatasi pengayaan uranium hanya sampai 3,67%. Sebagai titik timbal balik, Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran.